Hai, halo para muda. Luar biasa, masih tetap semangat. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal tentang surat lamaran pekerjaan dengan varian-varian. Oke, silakan ikuti. Oke para muda, ini adalah varian soal tentang surat lamaran pekerjaan. Tentu Bapak, Ibu, guru para muda biasanya juga akan mengambil soal-soal seperti ini. Nah, kalau kita mengerjakan soal, tentu yang kita baca adalah pertanyaannya dulu. Ini adalah pertanyaan. Para muda jangan membaca soalnya. Ini yang di atas namanya soal, yang ada angka-angkanya itu namanya pertanyaan. Maka yang dibaca pertanyaannya dulu. Apapun itu, soal ujian nasional kah, soal ujian sekolah kah. Baik, kita baca. Perbaikan alamat surat di atas yang benar adalah, baru para muda melihat soalnya seperti ini. Baik, untuk menghemat waktu, maka soal ini kita jawab dengan B jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke. Kenapa kok jawabannya B? Mari kita lihat. Yang A, kenapa A bukan menjadi satu jawaban? YTH titik Bapak Direktur PT Kayu Manisnya. Yang namanya nama jabatan itu tidak mengenal jenis kelamin. Bapak, Ibu, tidak mengenal itu, maka penulisannya harus langsung pada lembaganya, pada instansinya. Kita lanjutkan. Jalan Jenderal Sudirman 20, Jakarta. Kenapa ini menjadi salah? Karena ada tanda titiknya. Ini salah. Kenapa kok ini bukan jawabannya? Karena Bapak ada kata bapaknya. Jadi ini menjadi jawaban yang salah, bukan menjadi jawaban satu yang para muda pilih. Kenapa kita tidak menjawab C? Anda perhatikan, YTH Direktur PT ini ada tanda titiknya, tidak dibolehkan. Kayu Manis, jalan pun tidak boleh disingkat. Jenderal Sudirman 20, Jakarta. Jadi kekeliruannya pada tanda titik dan tanda titik pada tulisan JL. JL harusnya penulisannya dirangka lengkap, jalan. Yang D, kenapa bukan menjadi jawabannya? YTH Bapak Direktur. Ini ada kata Bapak lagi, terulang lagi kesalahannya. PT juga keliru, ini ada tanda titiknya, yang betul tidak usah diberi tanda titik. Jalan Jenderal Sudirman 20, Jakarta, ini ada tanda titiknya, sehingga opsi D ini jawabannya paling banyak kekeliruannya para muda ini. Yang E, YTH Bapak, ada Bapak lagi, terulang lagi ini. Kesalahannya terulang lagi, Direktur PT Kayu Manis, Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman. Nomor, ini ada kata nomor. Harusnya langsung tidak usah menuliskan nomor, atau NO tidak usah, langsung pada angkanya saja. Begitu ya. Jadi jelas bahwa jawabannya adalah B. YTH titik Direktur PT Kayu Manis, tidak ada tanda titiknya. Jalan ditulis lengkap, Jenderal Sudirman 20, tidak ada nomornya, langsung ditulis angkanya Jakarta, tidak menggunakan tanda titik atau garis bawah. Begitu, saya kira para muda paham. Baik, untuk soal yang kedua, ingat, yang dibaca adalah pertanyaannya dulu. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang benar berdasarkan iklan di atas, baru para muda membaca ini. Dibaca. Begitu juga dengan soal nomor 1. Tadi pertanyaannya dibaca, kemudian apa yang dimaui dari ini dibaca di sini. Baik, kita lanjutkan. Jawabannya yang mana ini? Kalau kita melihat soal seperti ini, tentu ini surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar inisiatif diri sendiri. Mohon maaf, saya ulang. Atas dasar informasi dari sumber tertentu atau atas dasar media iklan. Nah, kemudian bagian pembukanya yang tepat seperti apa? Baik, kita langsung jawab. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam Harian Suara Rakyat, 10 Agustus 2020, bahwa percetakan Mulia membutuhkan seorang tenaga editor. Nah, kita pastikan bahwa jawabannya di sini adalah C. Kenapa bukan A, bukan B, bukan D, dan bukan E? Perhatikan. Dalam Harian Suara Rakyat tanggal 10 Agustus 2020, saya membaca iklan lowongan
bahwa Bapak membutuhkan, kata Bapak juga menjadi kekeliruan karena di sini Anda para muda apakah tahu bahwa di situ yang mempunyai seorang laki-laki, seorang perempuan, tidak seperti itu. Nah, dalam harian suara merdeka ini kata dalam tidak direkomendasi dalam awal kalimat karena kata dalam ini cenderung kepada kepada kata sambung atau konjungsi, biasanya digunakan di tengah-tengah kalimat. Tapi untuk kasus tertentu memang ada, misalnya dalam karya tulis, dalam apa, kata dalam yang digunakan sebagai biasanya untuk preposisi, untuk kata tugas dan seterusnya, itu penempatannya tidak sesuai karena ini ada pengecualian. Baik, yang B kenapa? Bukan, jawabannya bukan B, berhubung perusahaan Bapak, nah ini ada Bapak lagi, membutuhkan seorang editor, maka saya ingin menjadi editor. Nah, kata-kata semacam ini dihindari. Saya ingin menjadi editor karena memang dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah surat resmi, sehingga penggunaan bahasa atau unsur kebahasaannya pun harus diperhatikan betul. Baik, berikutnya yang E. Karena saya memenuhi persyaratan yang diminta dalam harian suara merdeka tanggal 10 Oktober, maka saya mengajukan lamaran. Ini kalau kita lihat sepintas seakan-akan kalimat dalam bahasa ini betul, tapi kalau ada kata karena ini diletakkan di awal, itu menjadikan yang ini menjadi kekeliruan karena penempatan kata-katanya. Maksudnya betul, tapi A juga maksudnya betul, B maksudnya betul, D maksudnya betul, E maksud, tapi penempatan kata dalam kalimat yang menjadikan ini sebuah kesalahan dalam menjawab. Jadi jelas begitu ya. Nanti ini para muda bisa di skip, dilihat, diulang lagi jawabannya seperti itu. Kenapa kok bukan ini, kenapa kok bukan itu ya. Jadi semakin para muda berlatih mengerjakan soal dengan model yang sama, maka diharapkan nantinya mempunyai satu kebiasaan mengerjakan soal yang bagus. Baik, kita lanjutkan soal nomor berikutnya sambil kita lihat view-view yang ada di alam pedesaan, guys. Di sini ada kursi, kalau capek bisa tiduran. Duduk di sini nih, di sini. Duduk. Ah, enak, duduk. Yuk kita lanjutkan. Nah, hati-hati karena banyak lubang di sini. Oke, sudah kelihatan. Ini soal nomor berapa? Nomor 5. Soal nomor 5. 1, 2, 3. Baik, tidak apa-apa. Ini soalnya tidak urut. Nanti kita urutkan di sana, tidak apa-apa. Kemudian biasakan dalam mengerjakan soal, selain membaca pertanyaannya lebih dulu, baru pada soalnya, ini pun pengantar soal Anda perhatikan. Cermati bagian surat lamaran pekerjaan berikut. Berarti Anda disuruh untuk fokus kepada bagian surat yang ada di sini. 5. Penulisan bagian surat lamaran pekerjaan yang tepat sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah, sedikit memberikan pemahaman. Di sini kalau ada adalah titiknya 4, ini berarti habis ini jawabannya berupa frase atau frasa. Tapi kalau titiknya 3, ini berarti kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, berarti A, B, C, D, E, ini bentuknya pasti frasa. Tapi kalau titiknya 3, nanti A, B, C, D, E biasanya bentuknya adalah kalimat karena sudah ada tanda titiknya dan seterusnya. Penulisan bagian surat lamaran pekerjaan yang tepat sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah oke terus ini ya. A. Lampiran. Ingat, lampiran penulisannya menggunakan huruf 1 berkas. Perihal tidak disingkat, surat lamaran pekerjaan. Ini kita klaim jawabannya yang A dulu ya. Ini kita klaim. Berarti B, C, D, E salah. Kenapa B, C, D, E salah, saudara? Karena di sini ada underline atau garis bawah, ini menjadikan jawaban ini salah. Ini sudah betul tapi ininya salah. Kenapa bukan C? Karena ada angka 1 yang betul menggunakan huruf. Perihal surat lamaran pekerjaan. Kenapa ini menjadikan jawaban yang salah? Ada tanda titiknya. Ini lihat coba, ada tanda titiknya. Sehingga jawabannya menjadi salah. Nggak boleh diberi tanda titik. Yang D kenapa salah? Lampiran 1 cukup dengan ini saja. 1
satu berkas. S-nya pun harus besar. Surat lamaran pekerjaan ini salah karena ininya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital ini menjadikan kekeliruan atau kesalahan. Yang E, lampiran. Ada kekeliruan lagi yang diulang. Ini harus menggunakan huruf. Perihal surat lamaran pekerjaan, ininya perlu diperhatikan, ininya perhatikan ya. Jadi begitu, apalagi ada tanda titiknya. Dari jawaban ini yang paling banyak kelirunya di mana? Di jawaban yang E. Baik, nomor 6. Nomor 6, informasi lowongan pekerjaan di atas didapatkan melalui lowongan pekerjaan ada 3, saudara para muda. Yang pertama dibuat atas dasar inisiatif diri sendiri, yang kedua adalah sumber tertentu, yang keempat adalah informasi dari orang lain. Para muda baca, menurut Bapak Tarigan, menurut ini berkaitan dengan informasi, ya kan? Menurut Bapak Tarigan yang bekerja di PT Jaya Mandiri menginformasikan. Nah, ini ada jawabannya juga di sini sebenarnya ini. Menginformasikan bahwa perusahaan tersebut sedang membutuhkan 2 orang tenaga administrasi. Kemudian informasi lowongan pekerjaan di atas didapatkan melalui apa? Otomatis melalui informasi dari orang lain, bukan dari sumber tertentu, bukan dari media, bukan dari ini pula. Jadi jelas bahwa ini adalah informasi dari orang lain. Ada informasi, ada kata ini dan ada kata menurut. Baik, untuk soal berikutnya. Nama dan seterusnya kita baca dari nomor 7 dulu. Ini balik-balik enggak apa-apa. Urutan identitas diri pelamar di atas yang tepat adalah, nah, ini memang menjadi satu pertanyaan sering, kenapa harus memang seperti itu? Ya urutannya memang seperti itu, jadi lebih sistematis mulai dari nama. Enggak mungkin dong pertama ditanyakan pendidikannya dulu, pastikan namanya dulu ya. Sistematikanya memang seperti itu. Berarti jawabannya mana ini? Biasanya yang dipertanyakan adalah namanya dulu. Berarti nomor 1. ABCD diawali dengan nomor 1. Nah, ini berarti tinggal kita mengadu di giliran nomor yang berikutnya. Setelah nama biasanya apa? Tentu yang ditanyakan adalah tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir dulu. Betul tidak ini? Nama, tempat tanggal lahir, kemudian berarti nomor berapa ini? Nama nomor 1, tempat dan tanggal lahir adalah nomor 3, pendidikan nomor 2, email nomor 4. Ah, ini salah. Yang betul yang A. Coba saya ulang biar saya penyampaiannya sistematis. Nama nomor 1, tempat tanggal lahir, nomor 2 pendidikan, nomor 5 alamat, nomor 4 email. Nah, kalau kita lihat jawaban yang lain, nomor 1 nama, nomor 2 pendidikan. Biasanya setelah nama, tempat tanggal lahir. Ini adalah sebuah kebiasaan saja sebenarnya. Jadi di teori manapun urutannya tidak harus seperti ini, enggak, tapi sistematikanya urut-urutannya biasanya seperti itu. Kelasiman dalam menanyakan identitas ditanyakan dari nama, tempat tanggal lahir, mungkin pendidikannya, alamatnya di mana, kemudian alamat yang berupa via email atau via apapun, WhatsApp dan seterusnya, itu biasanya melengkapi alamat yang ditanyakan. Jadi begitu, mohon maaf mungkin barangkali saya penjelasannya berulang dan terbalik-balik, tapi yang jelas ini jawabannya adalah A, karena adalah sebuah kebiasaan dan sistematika dalam identitas seseorang, biasanya ditanyakan urutannya seperti itu. Ulang, tidak langsung nanyakan emailnya, kan nggak mungkin seperti itu. Alamat, pasti dimulai dari nama dulu, setelah nama tempat dan tanggal lahirnya, kemudian pendidikannya, alamat, baru kepada yang lain-lain yang berhubungan dengan identitas diri. Baik, soal yang terakhir kita lewat sini yang ada bonsai, tapi sudah besar, namanya bukan bonsai ini berarti. Sini sekarang. Oke. Ini rupanya soalnya terbalik, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita lanjut. Penulisan identitas diri pelamar yang tepat sesuai dengan unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan adalah
Kalian baca di sini. Ibu DRA Sri Rahayuni. Jangan sampai lupa, ini dibaca juga ya. Perhatikan ilustrasi soal berikut dengan saksama. Baik. Jawabannya kira-kira yang mana ini? Berikut adalah identitas diri saya yang bertanda tangan di bawah ini. Adapun identitas saya, untuk itu saya, dan seterusnya. Oke. Yang ditanyakan adalah identitas diri. Identitas diri berarti meliputi nama. Kita klaim bahwa ini jawabannya adalah mana ini? Berikut adalah identitas diri saya, nama, ibu. Ini tidak usah. Kenapa ini menjadi jawaban salah? Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini nama, ada ibunya lagi. Kemudian penulisan kesalahannya adalah ada kata jalannya. Ini menjadikan ini menjadi identitas diri pelamar yang keliru. Berikutnya adalah ibu lagi. Kemudian J-nya kecil, harusnya kapital, ada nomornya. Untuk itu saya DRA sudah betul, tulisan nama dan gelar, tempat tanggal lahir 1 Januari 98, ada tanda komanya, agama Islam, Jalan Akasia 7, nggak ada nomornya, betul, Ulu Jami Pemalang. Jawabannya adalah D. Kenapa bukan E? Bersama surat ini saya, nama N-nya besar ini, coba harusnya kecil-kecil ya, karena masih dalam satu bagian paragraf. Ini juga menjadikan kekeliruan. Ini sudah betul. Jadi dari A, B, C, D, E soal nomor 3 ini yang paling banyak kekeliruannya adalah yang E. Tapi rata-rata di A, B, C, D ya memang ada kekeliruannya, karena jawaban yang terbaik dan terbetul adalah yang D. Yang terakhir, berikut kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang benar. Banyak sekali penutup surat sebuah lamaran pekerjaan. Anda lihat atas perhatiannya, katanya nggak boleh nih, karena untuk orang ketiga tunggal diucapkan juga tidak tepat. Terima kasih, sudah betul. Yang B, atas perhatian Bapak, saya menyampaikan terima kasih. Kalau kita sudah tahu jenis klaimnya boleh, kalau enggak tidak usah. Ya, nanti menjadikan hal yang tidak baik. Yang punya ibu kok Bapak. Atas perhatian yang disampaikan saya, lah ini tanda komanya tidak ada ini. Jadi kan menjadikan mana ambigu, menjadikan kalimat ambigu. Atas perhatian yang disampaikan, saya menyampaikan terima kasih. Ada sampaikan lagi. Ini jadi kalimatnya tidak efektif. Yang D, atas perhatian ibu, jangan, karena tidak tahu identitasnya bapak atau ibu, menyampaikan terima kasih dan seterusnya. Jawaban yang tepat otomatis adalah yang E, atas perhatian yang diberikan. Karena ini tidak tahu sih bapak atau ibu atau siapa, maka untuk lebih amannya atas perhatian yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Jadi begitu saudara ya. Para muda nanti bisa konsultasikan kepada bapak ibu guru para muda di sekolah. Dari kami hanya sekadar membantu saja dalam memberikan satu soal dengan jawaban. Selebihnya eksekutornya orang yang para muda tiru, orang yang para muda ikuti adalah tetap bapak ibu guru bahasa Indonesia di sekolah para muda masing-masing. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena kemungkinan itu bisa diciptakan dari keinginan diri kita yang kuat. Terima kasih, sampai jumpa.